Kita sekarang itu mengukur sesuatu dengan diri sendiri, tidak pakai ukuran. Katanya Quran yang dijadikan ukuran, tapi tidak mau perbedaan. Kalau melihat Quran, melihat pemimpin Islam, Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, moderat itulah Islam itu. Jadi bukan Islam moderat, Islam itu memang moderat. Jangan Islam moderat lalu Islam apa lagi? Bukan, Islam itu Islam moderat itu. Moderat. Islam itu yang moderat. Cuma satu. Kalau tidak moderat tidak Islam, begitu aja sudah. Kalau tidak moderat tidak Islam. Iya, Islam itu moderat. Tidak umatan wasata. Orang Islam itu umatan wasata. Lihat saja ada semua yang ekstrim-ekstrim yang berlebihan itu dilarang di Quran. Wala tusrifu, makan dilarang. Wala ta'tadu, hulu tidak boleh, segala macam. Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama. Pada hakikatnya, moderasi beragama mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita tahu bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman, baik dari keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Indonesia juga memiliki beberapa agama, antara lain Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Moderasi beragama dapat terbentuk apabila segala perbedaannya memiliki sikap yang rukun. Dengan adanya moderasi beragama dapat membangun sikap toleransi guna memperkuat kesatuan bangsa. Maka dari itu, dapat dikatakan menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat juga bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Sangatlah salah apabila ada anggapan atau pemikiran yang mengatakan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, moderasi agama diperlukan agar cara pandang kita tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim. Sehingga dapat dikatakan yang dimoderasi bukanlah agamanya, melainkan cara kita dalam berislam. Sebagaimana terjadi di negara mayoritas muslim lainnya, kelompok-kelompok fanatik, radikal, dan ekstrim ini juga muncul di Indonesia, terutama di era reformasi. Hal ini mengakibatkan munculnya sejumlah kasus ketegangan, intoleransi, dan konflik horizontal dalam masyarakat. Bahkan muncul juga konflik vertikal antara kelompok ekstrim atau jihadi dengan negara dalam bentuk terorisme. Pengaruh ideologi jihadi ini awalnya terjadi ketika sejumlah mujahidin dari Indonesia berinteraksi dengan kelompok jihadi di atas dalam peperangan Afghanistan pada tahun 1980-an. Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan dua pendekatan, yakni pendekatan penegakan hukum dan pendekatan persuasif. Pendekatan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku kekerasan, sedangkan pendekatan persuasif dilakukan sesuai upaya-upaya sosialisasi dalam paham Islam moderat dan wawasan kebangsaan. Para ulama dan tokoh Islam dengan dukungan Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait perlu melakukan hal ini, antara lain melalui penyelenggaraan forum-forum sarasehan bagi para tokoh agama dan kaderisasi calon-calon ulama moderat. Para ulama serta tokoh dan aktivis Islam juga dituntut untuk menghindarkan sikap fanatisme dan absolut mazhab atau aliran keagamaan mereka, dengan mudah menuduh kelompok lain syirik, bid'ah, kafir, atau yang lainnya. Hal ini karena sebagai uraian atas radikalisme dan ekstrim agama itu berkembang dari fanatisme dan absolut bagian penganut ideologi atau aliran Ikhwan dan Salafi Wahabi.